Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang kami muliakan, berbagai macam kejadian, fenomena di sekitar kita banyak kita lihat. Berbagai macam musibah, bencana silih berganti datang menimpa kaum muslimin. Ketahuilah, musibah dan bencana memiliki hikmah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmahnya adalah terhapusnya dosa seorang hamba apabila dia bersabar menghadapi musibah dan bencana. Bahkan kata Nabi SAW, sampai-sampai duri yang menusuk kaki kita, jika kita bersabar, kata Nabi SAW, akan menghapus dosa kita. Namun kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, ketahuilah, di sisi yang lain, musibah dan bencana memiliki sebab-sebab. Di antara sebabnya adalah berbagai macam dosa dan maksiat. Dosa-dosa besar, dia merupakan sebab-sebab datangnya musibah dan bencana. Di antara dosa besar adalah kesyirikan, pembunuhan, pencurian, meninggalkan salat, riba, korupsi, meminum minuman keras, khamar. Termasuk khamar adalah narkoba, ganja dan lain sebagainya. Dosa-dosa besar tersebut merupakan sebab-sebab datangnya musibah dan bencana, wahai kaum muslimin. Bahkan Imam Zahabi rahimahullah menulis buku Al-Kabair, dosa-dosa besar, sampai 70-an dosa besar yang beliau catat, yang tentunya wajib kita jauhi dosa-dosa tersebut. Di antara dosa besar adalah perzinaan. Perzinaan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya. Allah Ta'ala berfirman, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah, jangan dekati zina, jangan lakukan sebab-sebab perzinaan. Innahu kana fahishah, karena perzinaan itu merupakan fahishah, perbuatan keji. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan yang ditempuh. Di zaman kita, berbagai macam wasilah perzinaan muncul di sekitar kita. Maka kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah selamatkan kita dari dosa ini. Kemudian di antara ciri dosa besar adalah Allah siapkan hukuman bagi pelakunya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kita maklumi, orang-orang yang melakukan perzinaan ada hukum pidananya dalam syariat Islam. Bagi pria dan wanita yang melakukan perzinaan dan dia belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan dari daerahnya selama 1 tahun. Adapun orang-orang yang sudah pernah melakukan pernikahan kemudian dia berzina, maka dia akan dirajam sampai dia mati. Adanya hukuman seperti ini baik di dunia maupun di akhirat, ini pertanda perbuatan ini merupakan dosa besar. Dan sebagaimana kita maklumi tadi, dosa-dosa besar akan, dan dia merupakan penyebab terjadinya musibah dan bencana. Begitu juga di sekitar kita ada homoseksual yang dikenal dengan LGBT. Padahal dahulu pelaku homoseksual ini telah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut, beliau berdakwah kepada kaumnya agar kaumnya menjauhi kesyirikan, agar kaumnya menjauhi perbuatan penyuka sesama jenis. Akan tetapi kaumnya tidak menerima dakwah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab mereka sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana bentuk azabnya? Allah Subhanahu wa ta'ala balikkan negeri mereka. Yang atas dijadikan Allah di bawah menjadi di atas, Allah balikkan. Kemudian Allah lanjutkan dengan lemparan batu. Inilah azab untuk pelaku homoseksual. Ketahuilah wahai kaum muslimin, jangan sampai perbuatan seperti ini tersebar di negeri kita.
kita khawatir musibah-musibah yang menimpa umat terdahulu juga menimpa kita. Maka dalam agama kita juga ada hukuman kepada orang-orang pelaku homoseksual. Perlu kita ketahui, para ulama bersepakat, orang yang terbukti melakukan homoseksual, maka dia boleh dibunuh. Ini hukum sesuai syariat. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, hukuman bagi pelaku homoseksual adalah yunzaru a'la bina'in fil qaryah. Dicarilah tempat yang paling tinggi di sebuah daerah, fayulqa minhu, kemudian dilemparkan dia dari tempat yang tinggi tersebut, summa yutba'u bil hijarah, kemudian dilemparilah dia dengan batu. Jadi para ulama sepakat, orang-orang yang melakukan homoseksual dan terbukti setelah diadili tentunya, maka hakim berhak memutuskan agar dia dibunuh. Namun para ulama berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Ini di antara dosa besar yang membahayakan, yang bisa mengundang musibah dan bencana. Di antaranya tadi perzinaan, homoseksual, begitu juga meminum minuman keras, khamr, termasuk di dalamnya narkoba dan sejenisnya. Nabi SAW telah memperingatkan kita. Beliau SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, la yashrabanna nasun min ummatil khamra, la yashrabanna nasun min ummatil khamra. Sungguh kata beliau SAW, akan ada manusia dari umat beliau yang akan meneguk minuman keras. Yusammunaha bighairi ismiha. Kemudian orang-orang ini memberikan nama untuk minuman keras dengan selain namanya. Mereka meminum minuman keras. Kemudian kata Nabi SAW, yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif. Kemudian dibunyikanlah alat musik di sekitar mereka. Wal mughanniyat, diundanglah penyanyi-penyanyi perempuan, yang mana di masa kita umumnya penyanyi perempuan, maka mereka tidak menutup aurat secara sempurna. Ditabuhlah alat musik. Kemudian wal mughanniyat, adanya penyanyi-penyanyi perempuan. Apa akibat dari perbuatan ini? Minuman keras dan lain sebagainya. Maka kata Nabi SAW, yakhsifullahu bihimul ard. Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Akibat dari dosa, tenggelam mereka ke dalam bumi. Sebagaimana kita lihat adanya longsor, kemudian banjir bandang yang membawa tanah, yang menguburkan orang, memasukkan orang ke dalam tanah. Maka ketahuilah, bisa jadi disebabkan oleh dosa dan maksiat. Maka disebabkan minuman keras ini dan dosa yang lain, maka ditenggelamkan mereka ke dalam bumi. Kemudian kata Nabi, wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Bahkan di antara mereka ada yang diubah wajahnya atau bentuknya menjadi kera dan babi. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, inilah bahaya dosa dan maksiat secara umum. Bahwasanya dosa dan maksiat bisa merubah bentuk wajah kita. Yang dahulunya seorang muslim itu wajahnya bagus, indah, namun gara-gara dosa dan maksiat, maka berubahlah bentuk wajahnya tersebut. Kita ambil contoh juga kaum muslimin, dosa mendahului imam. Nabi SAW juga mengancam orang-orang yang suka mendahului imam dalam solatnya, diubahlah rupanya menjadi keledai. Kaum muslimin para hamba Allah yang kami muliakan, maka inilah pentingnya nasihat sesama kaum muslimin. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, nasihat. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka cegahlah, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu dengan tangannya, kebijakannya, kekuasaannya, maka hendaknya dengan lisannya, nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Dan apabila dia tidak mampu juga, maka hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan ini merupakan selemah-lemah iman. Maka kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku, marilah kita saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam agama kita, sehingga kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.